Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama tentunya Allah masih memberikan kesempatan lagi kita hari ini untuk bisa menambah amal-amal soleh kita. Semoga saja Allah memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, amal soleh, dan juga bertaubat dari dosa-dosa kita. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Kita langsung saja melanjutkan bahasan kita, buku yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad Al-Ansari, keutamaan dan buah manis sabar disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya, serta juga contoh figur para penyabar. Baik, setelah kita membahas pada kesempatan yang lalu tentang definisi sabar, sudah panjang lebar kita jelaskan di buku kita dari halaman 7 itu sampai di halaman 12. Dan sedikit kita ingatkan bahwasanya sabar itu bukan berarti duduk manis kemudian pasrah dengan apa yang sedang terjadi tanpa melakukan ikhtiar. Tapi sabar definisinya adalah justru menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian kepada diri kita orang-orang beriman, dan kemudian ikhtiar mencari jalan keluarnya. Kemudian juga sudah kita jelaskan di bahasan selanjutnya dari halaman 13, itu membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang masalah sabar. Dan cukup banyak tentunya ya. Di antaranya ayat yang paling menarik untuk kita bahas masalah sabar dalam surah Yusuf ayat 90 di halaman 15 di buku ibu-ibu sekalian. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya patuh dan tunduk, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan juga bersabar, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Juga sudah kita bahas tentang sabar dalam sunnah Nabi SAW. Dan itu dimulai dari halaman 19 sampai di bahasan kita yang terakhir di halaman 28. Dan juga ini banyak sekali hadis-hadisnya sudah kita bahas satu persatu. Saya ingatkan hadis Nabi SAW yang pertama di dalam bahasan masalah hadis itu di halaman 20. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Dan siapa yang memaksa diri untuk bersabar, niscaya Allah akan memudahkannya bersabar. Dan tidaklah seseorang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang baginya daripada sikap sabar. Artinya kalau ibu-ibu sekalian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, itu berarti Allah sedang memilih ibu di antara sekian banyak hambanya untuk memiliki dan mendapatkan karunia terbesar. Karena syukur dalam nikmat, misalnya ibu lagi makan, kenyang, berpakaian, apalah semua nikmat yang kita rasakan, kita tidak sulit untuk bersyukur. Walaupun ada orang yang tetap tidak bersyukur ya. Sangat mudah kita kalau kenyang mengatakan Alhamdulillah, atau kita lagi sehat Alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah ini kalau ada ujian. Lebih berat seseorang itu bersabar, gitu ya. Lebih berat seseorang itu bersabar. Oleh karena itu memang ada banyak sekali di hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan, di antaranya tadi yang baru kita sampaikan. Tidak ada sesuatu yang paling besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba dibandingkan kalau dia dikaruniakan sifat sabar. Kemudian juga sudah kita bahas dari halaman 29 sampai di halaman 33. Ini yang terakhir kita bahas ya. Tentang masalah perkataan-perkataan agung tentang sabar. Maksudnya perkataan para salafus salih. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, mereka sangat senang kalau mereka memiliki sifat sabar. Dan mereka menganggap itu sebuah karunia yang sangat besar. Di antaranya perkataan Umar radhiyallahu anhu, saya ingatkan kembali di halaman 29. Lau anna sabra wa syukra ba'irani ma balautu ayyuhuma rakibtu. Seandainya sabar dan syukur adalah dua ekor unta, niscaya aku tidak akan peduli manapun di antara keduanya yang harus aku tunggangi. Artinya bersyukur atas nikmat atau bersabar atas ujian. Dan beliau juga mengatakan wajadna khaira aishina bis sabr.
Beliau mengatakan kami mendapatkan kebaikan hidup kami, justru ketentraman, kemakmuran, kebahagiaan kami temukan justru kalau diikuti dan diselimuti kehidupan tersebut dengan sifat sabar. Kita akan masuk sekarang di materi kita di halaman 35 ya, lembaran kelima, contoh figur orang-orang sabar. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali sabar dalam 3 hal Ibu-ibu sekalian ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dulu dalam majelis ilmu seperti ini, ibu bangun sholat malam, ibu bersedekah di saat butuh, ibu meninggalkan keluarga dan negeri tercinta, pergi haji dan umroh misalnya. Semua itu butuh kesabaran dalam mengerjakan ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang untuk melakukan perbuatan dosa. Berbohong, misalnya gunjing atau gosip, kemudian fitnah, apalah menipu dan segala macam, berzina, mabuk. Tapi pada saat tawaran syaitan itu datang, kita bersabar. Artinya kita menolak dan kita tahu itu Allah haramkan, maka saya tidak mau mengerjakannya. Lalu sabar yang ketiga adalah sabar atas ujian harian. Sakit, gangguan orang dan segala macam. Ini sudah kemudian kita tidak beratkan jelaskan ya. Karena kebanyakan orang memahami sabar di negeri kita ini hanya poin yang ketiga. Kalau sakit saja, kalau gangguan orang baru dianggap sabar. Padahal sebenarnya sabar dalam mengerjakan ketaatan juga bagian daripada ibadah. Sabar meninggalkan dosa juga begitu dan sabar dalam ujian harian. Baik, di halaman 35 saya akan langsung bacakan setelah menulis lembaran kelima, begitu judulnya ya. Contoh figur orang-orang sabar. Ada angka 1, kesabaran imam orang-orang yang sabar. Bersabar adalah salah satu ciri khas orang-orang pilihan Allah dari makhluknya. Artinya kalau kita temukan ada orang bisa bersabar atas gangguan-gangguan dan ujian serta mengerjakan ketaatan meninggalkan larangan, itu berarti orang-orang pilihan Allah. Kita temukan mereka akan selalu tentram dan bahagia, walaupun diganggu orang, walaupun disakiti orang, dia tetap aja biasa. Dia menganggap itu adalah justru penyebab tambahnya ya, pahala dia dan bahkan bisa menjadi penyebab pembersihan dosa-dosanya. Karena pernah kita jelaskan juga dalam hadis Nabi SAW tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang. Gangguan orang termasuk digosipin, difitnah segala macam. Ya, kemudian penyakit dan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang yang bisa memiliki sifat sabar, dia selalu tabah, sabar dalam mengerjakan ketaatan, selalu konsisten di setiap malam tahajud, sholat selalu on time, misalnya sedekah selalu rutin, baca Quran dan zikir selalu rutin dan berdoa misalnya. Maka ini berarti Allah sedang memilih dia di antara sekian hamba menjadi orang yang baik. Dia sabar dalam mengerjakan ketaatan. Di saat juga ada seseorang itu dapat penawaran-penawaran yang baik dari syaitan untuk buat dosa sebagaimana tadi sudah kita rincikan, dia juga bersabar. Nah ini berarti orang-orang pilihan Allah, dia tidak terjerumus. Walaupun sebenarnya dia bergejolak dalam jiwanya untuk melakukannya. Begitu juga yang ketiga adalah sabar terhadap ujian harian. Kata beliau, bersabar adalah salah satu ciri khas orang-orang pilihan Allah dan makhluknya, yaitu para nabi dan juga para rasul. Inilah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, imamnya orang-orang yang sabar. Imam maksudnya pemimpin ya. Imam yang telah mendapatkan atau pemimpin yang mendapatkan berbagai gangguan yang paling menyakitkan dari kaum beliau. Akan tetapi beliau bersabar dalam menghadapi gangguan yang beliau dapatkan. Dan terus mengerahkan jerih payah dalam menyebarkan dakwah ini. Di antaranya ujian yang datang kepada Nabi SAW. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, Bukhari nama orang, dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, dia pernah ditanya tentang tindakan paling keras yang dilakukan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW. Kenapa orang bertanya kepada Amr bin As? Karena Amr bin As dulu termasuk musuh Islam. Sebelum masuk Islam itu termasuk musuh besar. Bahkan dia dutanya Quraisy yang diutus untuk ke negeri Ethiopia, Habasya bahasa Arabnya, itu untuk menjemput kaum muslimin sekitar 83 orang yang hijrah ke sana dikembalikan ke Mekah untuk disiksa. Sehingga Amr bin As ini sangat tahu betul bagaimana orang Quraisy menyakiti dan mengganggu Nabi SAW. Di antaranya Amr bin As. Makanya setelah dia masuk Islam, orang-orang pada tanya, menurut Anda siksaan apa dan gangguan apa yang paling menyakiti Nabi SAW? Dan beliau bersabar. Maka Amr bin As menceritakan radhiyallahu anhu
Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah idh aqbala Uqbah bin Abi Mu'ayth fa wada'a thawbahu fi 'unuqi fa khanaqahu khanqan shadida fa aqbala Abu Bakr hatta akhadha min mankibi wa dafa'ahu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Terjemahannya, suatu kali kata Amr bin As, saat Nabi SAW sedang sholat di hijir Ka'bah, maksudnya di salah satu sudut Ka'bah, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayth, ini salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci Islam, lalu melilitkan kainnya di leher beliau, lalu mencekik beliau dengan sangat keras. Lalu datanglah Abu Bakar hingga berhasil memegang pundaknya dan menjauhkannya dari Nabi SAW. Maksudnya Abu Bakar datang menjauhkan Uqbah bin Abi Mu'ayth dari Nabi SAW. Dan Abu Bakar membaca ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ghafir ayat 28 yang artinya, apakah kalian akan membunuh seseorang karena dia hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang dengan kalian atau pada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Jadi yang kita bisa ambil dari kisah ini, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Nabi SAW itu adalah tokoh Mekah. Coba kita renungi kalau kita berada di posisi beliau. Saya review sedikit supaya kita ingat atau membayangkan bagaimana kisah Nabi SAW ya. Beliau sebelum dinobatkan jadi Nabi, sebelum umur 40 tahun, orang yang sangat dimuliakan di Mekah. Tidak ada satupun orang Mekah kecuali mencintai Nabi SAW. Karena beliau sangat dermawan, sangat baik, orang kaya di Mekah, jalur nasabnya terkenal, pokoknya terkenal sekali. Dan beliau terkenal dengan julukan As-Sadiqul Amin. Artinya orang yang sangat dipercaya dan sangat jujur. Dan itu dikarenakan beliau pernah bertransaksi dengan orang di pasar Ukkaz di Mekah. Dan orang itu setelah beli produk Nabi SAW, dia lupa kalau dia beli barang, kemudian dia pergi meninggalkan Nabi SAW. Setelah 3 hari baru dia datang, dia datang lagi, dia baru ingat kalau dia belanja barang dari seseorang yang bernama Muhammad SAW. Kemudian dia pun kembali dan ditemukan Nabi masih di posisi yang sama, menjaga barang dia 3 hari. Maka dia mengatakan, apakah engkau tetap dalam kondisimu ini, hai Muhammad, dari semenjak aku tinggalkan? Kata Nabi SAW, iya, dan engkau telah meletihkanku. Maka salah satunya penyebab beliau dikatakan orang yang jujur dan terpercaya justru karena perbuatan ini. Dan beliau sangat dicintai oleh orang Mekah. Sampai-sampai pernah terjadi, waktu itu Ka'bah hampir runtuh bangunannya. Di masa Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang Quraisy sepakat merenovasi Ka'bah. Cara renovasinya, mereka rubuhin semua batunya dan Hajar Aswadnya dicopot, dikeluarkan dulu. Setelah semua selesai bangunannya, semuanya partisipasi, tinggal Hajar Aswad saja. Hajar Aswad ditaruh lagi di tempatnya. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW itu jadi Nabi ya. Waktu mereka mau masukin lagi Hajar Aswad, maka mereka berebut siapa yang taruh Hajar Aswad. Mulailah ada suku-suku Quraisy yang mengeluarkan statement yang mengajak pada peperangan. Mereka menyembelih seekor domba, mereka tuang darahnya di dalam satu bejana, kayak kita ember gitu. Kemudian semua orang-orang kepala suku atau orang-orang tokoh masyarakat di suku itu celupin tangannya di darah lalu diangkat sambil mengatakan depan Ka'bah, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain suku kami, terjadi pertumpahan darah. Karena mereka memperebutkan meletakkan Hajar Aswad akan dikenang sepanjang masa. Kemudian suku yang lain juga lihat itu, sembeli juga domba, tumpahin darah juga di bejana, mereka celupin juga tangannya, mereka angkat tangan juga sambil mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka itu terjadi pertumpahan darah. Hampir semua suku Quraisy itu suku induknya ya, di bawah Quraisy ada banyak suku-suku yang lain. Itu semua melakukan hal yang sama. Maka ini kalau terjadi pertumpahan darah bisa habis penduduk Mekah pada saat itu. Maka ada satu orang yang dituakan di Mekah ditanya, kira-kira bagaimana menurut kalian atau menurut anda? Ini sebentar lagi orang sudah akan saling bantai ini. Karena hanya untuk memperebutkan, ini hitungan detik bisa terjadi peperangan. Maka kata dia, begini saja, kita sepakat ya. Kalau kalian sepakat mau menunjuk saya sebagai hakim, maka ikuti apa yang saya bilang. Karena orang ini dituakan, maka hampir seluruh suku Quraisy berpikir, kalau memang daripada kita berperang, biarkan aja dia yang menghakimi. Lalu orang tua ini mengatakan apa?
kita tunggu siapa yang masuk dari pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah ini ibu sekalian pintu utamanya Mekah. Masa dulu itu semua kota ada dindingnya, ada pintu gerbangnya. Nah pintu gerbang itu namanya pintu Bani Syaibah. Maka kata tokoh orang tua ini, siapa yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, kita jadikan dia sebagai hakim. Dia yang tunjuk siapapun, dia yang ambil keputusan, kita harus ikutin. Maka mereka semua mengatakan baik, kami setuju. Dan yang uniknya, ini dalam buku-buku sejarah dikatakan, yang masuk pertama kali dari pintu itu, ibu-ibu sekalian adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau jadi Nabi ya. Begitu mereka lihat Nabi Muhammad datang, semua suku Arab yang tadi yang hampir saling bunuh-membunuh mengatakan, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin Radina. Orang yang jujur dan terpercaya, maka kami ridho. Maka Nabi Muhammad SAW pun datang menghakimi mereka dengan cara beliau membuka jubahnya, lalu beliau kain besar, beliau letakkan, lalu beliau sendiri angkat Hajar Aswad di tengah-tengahnya, lalu beliau minta semua kepala suku yang ada, itu partisipasi, kepala sukunya saja, masing-masing pegang ujung kain. Sehingga ujung kain itu semua dipegang oleh kepala suku, dan yang mengangkat batu Hajar Aswad ke dalam tengah kain itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dibawalah sampai ke dekat Ka'bah, dan yang meletakkan di Ka'bah adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dengan ini terjadi atau tidak terjadi pertikaian di antara mereka. Itu menandakan orang Mekah sangat percaya dengan beliau, kan gitu. Tapi kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini salah satunya saja dan cukup banyak kisah-kisah Nabi SAW yang membuat orang-orang Mekah itu sangat terpukau dengan akhlak dan kebaikan beliau gitu ya. Nah tapi pada saat beliau diutus jadi Nabi, Bapak Ibu sekalian, ternyata orang-orang banyak yang mendustakan. Termasuk orang terdekatnya seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu paman beliau. Ya. Abu Lahab ini anak laki-lakinya menikah dengan anak perempuan Nabi. Jadi selain paman Nabi juga besannya Nabi. Tapi begitu Nabi mengaku bahwasanya seorang Nabi dan mengajak orang Mekah untuk beriman, maka Abu Lahab orang pertama membenci Nabi, ponakannya sendiri, dan dia suruh anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW. Itu luar biasa ujiannya, padahal sangat dipercaya. Makanya Nabi SAW heran, kok kenapa saya ditolak, saya dibenci? Waktu pertama beliau menerima 5 ayat pertama surah Al-Alaq di Gua Hira di Jabal Nur, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat ke depan, atau sampai ayat kelimanya, maka beliau bingung, ini apa yang sedang terjadi? Apalagi pada saat turun dari Gua Hira, setelah di tengah malam ketemu dengan Jibril dalam kondisi postur manusia dan bercahaya, kemudian memeluk Nabi SAW dan menyuruh baca 5 ayat tersebut sampai akhirnya beliau ucapkan. Dan beliau dalam kondisi ketakutan karena Jibril hilang tiba-tiba. Dan beliau belum tahu kalau itu Jibril. Maka Nabi SAW turun dengan sangat cepat dari gunung Jabal Nur ya. Nah, sudah pernah ke Mekah tidak asing, gunung yang sangat tinggi. Mungkin kalau sekarang kita naik jalan kaki butuh sejam setengah sampai ke atas karena jauhnya. Nabi SAW turun sampai tiba di lereng gunung. Kemudian sudah mulai sedikit ada terang matahari, seperti awal-awal mau terbit matahari. Sebelum waktu duha ya. Itu Nabi SAW tiba-tiba waktu turun di kaki lereng gunung, mendengar suara dari langit mengatakan, Hai Muhammad, aku adalah Jibril, engkau adalah utusan Allah. Kata Nabi SAW, aku mengangkat mataku ke langit, aku temukan langit itu dipenuhi oleh badan Jibril. Timur, barat, utara, selatan, karena besarnya badan Jibril alaihissalam. Dalam riwayat Nabi mengatakan Jibril dikaruniai oleh Allah 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Maka Nabi SAW tambah takut waktu itu. Manusiawi. Beliau belum tahu ini utusan Allah. Beliau belum tahu ini malaikat Jibril. Tidak tahu sama sekali. Beliau tidak tahu apa-apa. Jadi seperti kita masih belum tahu apa-apa. Tiba-tiba ketemu kejadian dahsyat seperti ini. Maka Nabi SAW lari-lari ke rumahnya. Kemudian bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini penyebab kenapa Khadijah ya sangat dipuji di dalam Islam. Bahkan disiapkan satu istana di surga yang sangat istimewa. Tidak ada kebisingan ya dari intan yang berongga dan segala macam dalam hadis disebutkan. Itu karena beliau begitu. Beliau tidak pernah menakut-nakuti suaminya, tidak pernah menyangka dan buruk dan segala macam. Begitu Nabi SAW datang dalam kondisi ketakutan, maka Khadijah membuka pintu dan dia terdiam. Dia nunggu suaminya memberikan instruksi apa. Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Itulah sebab dinamakan surah Al-Muzammil. Orang yang berselimut ya.
Karena Nabi bilang zammiluni selimuti saya. Khadijah nggak pakai banyak tanya, selimuti Nabi, ditenangkan, setelah dihidangkan minum segala macam, baru Nabi ceritakan. Tadi kejadiannya begini, diceritain semuanya. Bagaimana waktu malam hari ketemu dengan Jibril di Gua Hiro dan bagaimana turun, bagaimana dia lihat ada makhluk yang sangat besar memenuhi langit dan dia belum tahu itu siapa. Maka dalam kondisi ketakutan Khadijah mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau berpikir engkau akan diganggu oleh syaitan? Ketahuilah engkau adalah orang yang paling suka silaturahim. Tidak ada keluarga di Mekah kecuali pasti kamu selalu berbuat baik sama mereka. Kamu selalu membantu orang susah, gitu kan? Memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh. Maka kemudian Khadijah mengajak Nabi SAW ketemu dengan sepupunya Khadijah bernama Waraqah bin Naufal. Ini waktu itu dia pendeta Nasrani yang tinggal di Mekah yang sudah lama nunggu dan tahu itu masa keluarnya Nabi terakhir. Maka waktu Khadijah bawa radhiyallahu anha Nabi SAW ke Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal kaget lalu mengatakan, sungguh hai Muhammad, telah datang kepadamu Namusul Akbar atau makhluk Allah yang bersayap yang besar yang pernah datang kepada Musa, maksudnya Jibril alaihissalam. Kalau nanti saya masih hidup di masa kau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai terima wahyu banyak, maka saya termasuk orang yang beriman pertama kepadamu. Maka dan kalau saya juga pada saat itu masih hidup di saat kau diusir oleh kaummu dari kota ini, kota Mekah, maka saya akan menjadi pendukungmu. Maka pertanyaan pertama Nabi, apakah mereka akan mengusirku? Nabi kaget gitu. Masa sih saya begitu dicintai sama mereka, dihormati, dimuliakan, masa mereka mau usir? Maka kata Waraqah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang diutus seperti kamu kecuali pasti akan diusir oleh kaumnya. Maka waktu itu 6 bulan di jalan waktu, tidak ada wahyu turun. Itu semua untuk menenangkan hati Nabi SAW karena beliau kaget ya dengan kejadian tersebut. Dan agar melahirkan rasa rindu ingin siap menerima wahyu. Maka hampir setiap hari dalam 6 bulan Nabi SAW sering ke padang pasir, melihat langit, belum ada turun ayat, tidak ada Jibril datang lagi. Lalu kemudian setelah 6 bulan turunlah surah Ad-Duha lengkap. Ya. Ini awal kisah, tapi yang kita jadikan bukan sedang membahas sirah nabawiyahnya, tapi kita sedang ingin menitik beratkan kalau Nabi SAW orang yang sangat dicintai di Mekah. Tapi setelah beliau berdakwah ternyata dibenci dan syaitan menghiasi kepada orang-orang kafir Quraisy untuk membenci Nabi SAW. Nah kita bayangkan di posisi orang yang sangat dimuliakan di kaumnya, kalau kita anggaplah di keluarga kita ya, kita sangat dihormatin, kita dimuliakan mungkin karena kita dermawan sama mereka, kita baik dan segala macam lah. Terus tiba-tiba kita dibenci. Seperti apa perasaannya? Nabi SAW seperti itu. Beliau ingin mendakwahi kaumnya dan Uqbah bin Abi Mu'aid yang diceritakan dalam kisah ini adalah sahabat dekat beliau. Sahabat dekatnya. Itu karena tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW kepada tauhid, pengesahan Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Maka satu waktu Nabi SAW lagi dekat Ka'bah lalu dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, diikat lehernya dengan kain dan ditarik dengan sangat keras. Ya mungkin kalau kita ditekan sedikit aja leher sudah sakit, bagaimana dengan dililit dengan kain yang sangat keras. Tapi waktu itu bagaimanapun keadaannya Nabi SAW tetap tenang. Perlu ibu-ibu tahu ya, semua nabi-nabi diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua laki-laki, semua nabi. Kalau ada laki-laki yang hidup di masa kita sekarang paling kuat, ototnya paling kuat, paling kekar, itu tetap Nabi 10 kali lipat lebih kuat. Semua nabi-nabi, agar mereka bisa membela agama Allah. Makanya diberikan ciri Nabi Muhammad SAW itu badannya kekar, pundaknya lebar, dadanya bidang, perutnya terus seperti batu yang keras. Jadi Nabi SAW itu sangat kekar. Dan Nabi bisa lawan Uqbah bin Abi Mu'aid. Tapi Nabi bukan dahulukan itu. Nabi bersabar. Ya. Ini jadi titik bahasan dalam hadis kita. Justru Nabi bersabar. Nabi nggak respon karena Nabi anggap ini orang jahil. Nabi bisa melawan, Nabi bahkan bisa membunuh Uqbah, tapi Nabi tidak lakukan. Di sini Nabi SAW bersabar. Dan Allah datangkan Abu Bakar yang mengusir Uqbah sambil mengatakan membaca firman Allah SWT surah Ghafir ayat 28. Apakah kalian mau bunuh orang seperti Muhammad SAW ini hanya karena mengatakan Tuhanku Allah? Ya, dan dia telah membawa sesuatu yang jelas, bukti-bukti dari Tuhan kalian. Dari Tuhan kalian. Karena orang-orang Quraisy ibu-ibu sekalian, mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka juga tawaf. Orang-orang Quraisy juga haji. Tapi dosa mereka syirik. Mempartnerkan Allah dengan makhluk. Mereka datangkan patung sampai 360 patung itu di sekitar Ka'bah. Lalu mereka menyembah patung, lalu menyembah Allah juga. Allah tidak butuh ini.
Ya seperti orang minta ke kuburan, orang pakai jimat, ini Allah nggak butuh semuanya. Kita harus langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya mereka dicap sebagai orang-orang yang musyrik. Dari sini kita ambil pelajaran bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak tergesa-gesa dalam menyerang orang yang tidak menyukai dakwah beliau, karena bagi beliau ini kebodohan. Saya ingin perdekat permasalahan ini. Kalau ibu menemukan ada orang yang tidak suka sama ibu, dalam kehidupan kita itu umum. Sehebat apapun ibu mengemas tutur katanya, penampilannya, dalam hidup ini pasti ada pro dan kontra. Gak mungkin tidak, gitu ya. Itu sudah umum. Ada saja orang yang tidak suka sama kita dan ada juga orang yang suka. Selama kita di jalan yang benar tidak usah khawatir. Begitulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling sempurna secara fisik, orang yang paling baik sama orang, utusan Allah lagi, membawa syariat Allah, tapi masih ada orang kafir, orang munafik yang tidak suka dengan beliau. Nah seperti itulah. Kalau kita dekatkan dalam kehidupan kita, ibu mencoba menjaga bagaimanapun sikap kita, masih ada orang yang pro dan kontra. Tanggapi itu dengan sabar. Bagaimana maksudnya? Kalau ada yang gosipin, jangan balas dengan gosip juga. Dia dosa, kita dosa. Dia fitnah, kita balas fitnah. Dia dosa, kita dosa. Kan gitu. Jadi tidak ada manfaatnya. Justru Allah datangkan ujian tersebut agar kita dapat pahala sabarnya. Kita dapat pahala sabar. Karena tidak mungkin kita dapat pahala sabar kecuali dengan adanya ujiannya. Gitu kan? Makanya di sini kita bersabar. Jangan balas kebodohan orang dengan kebodohan. Yakin ya, semua ujian yang datang itu pasti akan ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama yuwaffas sabirun ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya lagi. Jadi mereka akan dapatkan maksimal pahala. Nah seperti itulah ya. Jadi ingat, semua orang akan diuji. Tidak ada seorang pun di antara kita tidak pernah digosipin orang, tidak pernah difitnah, tidak pernah caci maki. Semua akan melalui. Oh Nabi SAW lalui gitu kan. Nabi SAW lagi baik-baik dekat Ka'bah, dicekik lehernya. Ada riwayat lain, Nabi SAW lagi di Mekah, lalu diinjak batang lehernya. Pernah sholat dituangkan kotoran unta, ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah balas kebodohan seperti ini dengan kebodohan. Ya, beliau justru membalas berdoa kepada Allah agar orang-orang ini semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di antara contoh yang lain disebutkan di halaman 37 ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahih mereka berdua dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait wa Abu Jahal wa ashabun lahu julus wa qad nuhirat jazurun bil ams. Faqala Abu Jahal ayyukum ya qaum ila sala juzurin bani fulan dalam kurung fayakhudhuhu fayadhahu ala katifai Muhammadin idza sajad. Famba'atha ashqal qaumi fa akhadha. Falamma sajada Nabi SAW wada'ahu baina katifaihi wa ja'at Fatimatu fa akhadathu an katifaihi wa da'at ala man sana'a dhalik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terjemahannya, suatu kali atau suatu saat pernah Nabi Rasulullah SAW sedang sholat di sisi Ka'bah. Sementara Abu Jahal ini julukan yang umat Islam sebutkan untuk orang ini ya. Artinya orang yang super bodoh, gitu ya. Sebenarnya julukan dia di Mekah dikenal dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang bijaksana. Karena Abu Jahal ini sebenarnya orang cerdas, ya. Sebab dia dinamakan Abu Jahal, ibu-ibu sekalian, itu karena dia setiap malam dia sering datang diam-diam ke dinding rumah Nabi, lalu dia dengarkan ayat Al-Quran. Setiap malam. Dan uniknya dia datang dengar, Abu Sufyan juga tokoh Mekah yang lain datang dengar, ada lagi satu tokoh Mekah yang lain datang tapi di sudut yang berbeda. Begitu menjelang subuh, Nabi SAW sudah berhenti ngaji, mereka keluar, mereka mau pulang ke rumahnya, lalu ketemu satu sama yang lain. Terus saling nanya, kalian ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Lalu akhirnya mengaku, oh saya habis dengarin ayat Al-Quran yang Muhammad baca. Oke, akhirnya tiga-tiganya sepakat. Udah ya, kita nggak boleh datang lagi nih. Kalau kita datang lagi orang Mekah lihat nanti akhirnya ya mereka beriman pada Muhammad. Kita ini tokoh-tokoh Mekah. Besok kita janjian tidak ketemu, tidak datang lagi. Besoknya datang lagi. Mereka mengira satu sama yang lain tidak datang gitu. Sebetulnya menjelang subuh ketemu lagi. Janjian lagi tidak mengulanginya. Hari ketiga masih ulangi lagi. Akhirnya
Abu Sufyan ngobrol sama orang satu tokoh Quraisy, saya lupa namanya, tapi namanya juga ada disebutkan dalam buku-buku sejarah. Abu Sufyan bilang, bagaimana menurut kamu? Apa yang kita dengar? Ini kita kayak mau doain diri sendiri. Kita janjian gak mau ketemu, gak mau dengar, datang lagi besok dengar. Karena mereka ngerti apa yang Nabi baca dalam bahasa Arab. Mereka ngerti tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang surga neraka. Ini gak ada yang salah. Maka Abu Sufyan sepakat sama temannya kalau ini benar. Kita harus akui ini adalah benar. Sekarang kita datang kepada Abul Hakam. Nah ini yang kita sedang nukil kisahnya. Yang dapat julukan Abu Jahal. Dari mana dapat julukan Abu Jahal? Dari kisah ini. Ya, artinya orang yang sangat bodoh dari julukan orang yang sangat bijaksana. Maka Abu Sufyan sama temannya datang ke rumah Abu Jahal lalu mengatakan, wahai Abu Hakam, kita nggak boleh bohongin diri kita ini. 3 hari kita janjian tidak mau mengulangi, ternyata kita mengulanginya. Gitu kan? Kira-kira kami mau tanya, kamu memimpin kami di Mekah. Artinya kalau Abu Jahal masuk Islam, semua masuk Islam nih. Abu Jahal kafir, mayoritas Mekah kafir gitu. Kata Abu Sufyan, bagaimana menurut kamu apa yang Muhammad bawa dan ajarkan? Yang kita dengar selama 3 hari ini. Kata Abu Jahal, sebenarnya saya tidak bisa pungkiri kalau itu adalah kebenaran. Dia bilang begitu, itu adalah benar. Maka Abu Sufyan bilang, kenapa kau tidak beriman? Kalau kau beriman, kami beriman semuanya. Kamu pemimpin kami. Apa kata dia? Dari dulu suku saya dan suku Muhammad bersaing di Mekah. Kalau suku Muhammad menyiapkan minum dan makan untuk jemaah haji, di masa itu ibu-ibu sekalian, orang banyak berebut untuk membagi-bagi makanan dan minuman untuk jemaah haji. Gitu kan? Untuk jemaah haji. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, bagaimana menurut kamu? Dia bilang ini adalah benar. Saya tidak bisa bohongin diri saya. Lalu kenapa kau tidak beriman? Kalau kau beriman, kami beriman semuanya. Dia bilang dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing di Mekah. Kalau suku Muhammad menyiapkan makan dan minum buat jemaah haji, karena waktu itu mereka tahu itu ibadah. Dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan kesalahan Quraisy karena mendatangkan berhala yang mereka sekutukan dengan Allah gitu ya. Tapi yang lain mereka kerjakan. Membagi makanan, minuman buat jemaah haji itu kebanggaan bagi mereka. Maka dia bilang dari dulu suku Muhammad kalau siapin makan dan minum jemaah haji, sukuku juga melakukan itu. Jadi bersaing. Kalau Mekah mau diserang oleh musuh, sukunya Muhammad menyiapkan pasukan, berapa jumlahnya, sukuku juga menyiapkan yang sama. Jadi selalu bersaing. Sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi, suku saya tidak ada Nabi. Kalau saya beriman, maka suku saya akan dikalahkan oleh suku Muhammad. Karena itu saya tidak mau beriman. Semenjak itu dia ucapkan, maka keluarlah julukan Abu Jahal. Orang bodoh, karena kalau dia beriman satu Mekah dia panen pahalanya kan gitu. Tapi karena dia kufur ya sudah meninggal dalam keadaan kafir akhirnya. Meninggal dalam keadaan kafir. Nah ini sekarang kisahnya yang kita baca ini kisahnya Abu Jahal. Ya, ini Abu Jahal dia saking bencinya sama Nabi SAW. Dikatakan suatu saat ketika Rasulullah SAW sedang sholat di sisi Ka'bah. Sementara Abu Jahal sedang duduk bersama teman-temannya. Dan kemarin, pas hari kemarin sebelum duduk itu, ada sejumlah unta telah disembeli tidak jauh dari situ. Maka Abu Jahal berkata, siapa di antara kalian yang akan bangkit ke tempat kotoran sembelihan unta Bani Fulan, lalu mengambilnya lalu menumpahkannya ke atas kedua pundak Muhammad ketika dia sujud. Jadi maksudnya Abu Jahal bilang sama orang situ, siapa yang mau buat nih? Itu kan ada unta-unta kemarin dipotong tuh, ada isi perutnya, ada kotorannya dibuang tuh. Ya, itu siapa yang mau ambil, tuangin ke Muhammad pada saat sedang sujud. Maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Maksudnya ada satu orang lalu ambil inisiatif, dia mau melakukan itu. Lalu mengambil kotoran tersebut dan tak kala Nabi SAW sujud, dia meletakkannya di antara kedua pundak beliau SAW. Lalu datanglah Fatimah, anak beliau radhiyallahu anha, lalu menyingkirkan kotoran tersebut dari kedua pundak beliau dan mendoakan keburukan kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ada footnote di bawah, nomor 32 diriwayatkan oleh Bukhari. Riwayat ini juga memberikan atau menunjukkan kepada kita tentang sabarnya Nabi SAW. Beliau sampai-sampai tidak membalas perbuatan orang yang sudah meletakkan kotoran di pundak beliau. Karena bagi beliau ini adalah kejahilan. Ini adalah kebodohan. Gak perlu dibalas kebodohan dengan kebodohan. Perlu saya ingatkan juga satu riwayat, Bapak Ibu sekalian atau Ibu-Ibu sekalian. Kita perlu titik beratkan riwayat ini ya. Kata Nabi SAW, kalau terjadi pertikaian antara dua orang, terjadi pertanyaan, misalnya ibu dan bapak terjadi masalah dengan seseorang, gitu ya. Kemudian anggap bapak ibu dalam kondisi benar. Kita anggap begitu ya.
yang sedang menyerang Bapak Ibu itu salah. Selama Bapak Ibu tidak balas, maka pahala Bapak Ibu terus berjalan. Terus berjalan, tidak dibalas ini ya. Dia gosipin, dia fitnah, udah kita nggak peduli. Anggap seperti tidak pernah dengar gitu ya. Kita tidak respon gitu. Maka pahala kita berjalan ya, dan dia terus berjalan dosanya. Sampai dia berhenti dan dia bertobat. Tapi yang jadi masalah, kata Nabi SAW, kalau orang yang sedang terdolimi atau sedang diserang membalas, maka nanti di hari kiamat akan dilihat. Kalau balasan orang yang sedang terdolimi itu lebih kecil daripada serangan orang yang menyerangnya. Misal orang yang menyerang dia nilai dosanya 10 misalnya. Ibu dan bapak membalas dengan 5 angkanya. Maka hari kiamat orang yang terdolimi akan mendapatkan 5 tambahan pahala. Karena itu yang dia tidak dapatkan. Dia tidak balaskan ke orang itu. Ya. Lalu kata Nabi SAW, namun kalau yang dibalaskan seimbang dengan yang menyerang, maka akan impas. Di hari kiamat tidak ada tuntutan apa-apa. Lalu ini yang masalah ini, penutupan hadis kata Nabi SAW. Namun kalau orang yang terzalimi membalas lebih besar daripada yang diserangkan pada dia, maka sebaliknya justru apa yang dia miliki dari pahala akan diberikan pada orang yang sudah menzalimi dia. Contoh misalnya ada orang gosipin Bapak Ibu balas dengan membunuhnya. Contoh ya. Atau ada orang fitnah dibalas dengan bunuh. Tentu bunuh lebih besar dosanya kan gitu. Nanti hari kiamat justru dia yang beruntung. Kan gitu. Apa maksudnya riwayat ini Bapak Ibu sekalian? Tidak usah balas kebodohan orang dengan kebodohan. Kita kalau mau, saya sudah bilang tadi, Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin menjaga tutur katanya, sikapnya. Ada orang yang pro kontra. Saya pernah berbagi di pengajian, saya nggak ingat di sini pernah sampaikan atau tidak. Tapi Bapak Ibu kalau mau dengar tilawah Al-Quran yang bagus gitu ya, yang khusyuk banget itu, saya biasanya fokus ke sholat subuh di Masjid Haram. Coba cari imam, ketik aja di Google misalnya sholat subuh Masjid Haram. Karena kalau sholat subuh itu subhanallah imam-imam haram itu suaranya lebih bagus dari yang lainnya. Karena biasanya mereka itu tidak terlalu banyak, orang kan banyak berapa jam itu libur makan lah ya. Tanda kutip ya kalau malam itu ya. Sudah tidur kemudian bangun sholat malam, sholat subuh itu biasanya suaranya lebih merdu. Makanya kalau mau cari suara imam yang bagus itu biasanya di subuh. Ya. Kalau di Masjid Haram. Saya biasa kalau mau nambah iman saya coba cek deh mana di Google imam Masjid Haram siapa ya. Kebetulan waktu itu saya lagi dengar tilawahnya Dr. Abdullah Juhani. Orang ini suaranya bagus banget, Abdullah Juhani. Kalau ibu-ibu dan bapak sekalian mau cek coba Dr. Abdullah Juhani aja. Ketik nanti dengar orangnya, dengar suaranya. Ini cuplikan ini ibu bapak. Ini saya saksikan sendiri ya. Saya buka di handphone saya soalnya. Itu di YouTube hanya nonton dari iqamah sholat. Ini Dr. Abdullah Juhani nggak ngomong apa-apa nih. Cuma muazzin iqamah, dia cuma bilang istawu, luruskan, takbir, baca ayat, ya Al-Fatihah baca ayat, ruku, seperti sholat subuh 2 rakaat, 10 menit selesai gitu kan. Selepas beliau salam, saya juga sudah selesai ikuti tadabbur ayat-ayatnya karena kebetulan Allah mudahkan kami faham apa yang dibaca gitu kan. Maka pada saat selesai, saya mau tutup YouTube itu, saya tidak sengaja lihat ternyata ada orang yang dislike. Ada orang yang nonton itu, dia klik jempol bawah, coba. Saya waktu itu merenung begini, apa salahnya Dr. Abdullah ini? Hanya jadi imam, gak ngomong, gak apa. Lain kalau orang lagi ceramah mungkin ada salahnya. Ini datang sholatnya benar, baca ayat Quran. Artinya orang yang masuk di situ hanya untuk jempol bawah itu, iseng banget. Kan dia kalau gak suka gak usah masuk di situ. Tapi coba lihat, pro kontra dalam hidup kita tuh ada. Orang sudah sebaik itu masih ada yang tidak suka. Jadi jangan bilang kenapa ya ada orang tidak suka sama saya. Itu sudah sunnatullah. Ya. Jadi jangan heran. Kecuali bapak ibu sendirian digosipin satu dunia. Nah wajar ibu heran. Nah ini semua orang. Kan gitu. Justru di saat itu butuh sabar. Ya. Makanya seorang salafus salih dulu. Beliau lagi pas habis beli kurma. Kurmanya masih dengan tangkainya, ranum, segar gitu ya. Begitu dia mau nikmati, muridnya datang lalu mengatakan, wahai imam itu kayak kita kiai, ustadz gitu ya.
Si fulan sedang menceritakan Anda, menggosipin Anda. Beliau tutup kembali kurmahnya, yang basi baru dibeli belum dimakan sama dia. Dia bilang sama muridnya, bawa ini ke orang itu. Dan sampaikan pesan saya, terima kasih ya. Dia sudah berbagi pahalanya sebagai imbalan dari saya kasih kurma ini. Gitu. Begitu aja mereka membalasnya. Jadi bukan ini gosip, wah itu memang kurang ajar, apalah segala macam. Tambah jadi, ya, tambah macam-macam. Ingat ya, kalau ada orang yang mau berbuat jahat sama kita, selama kita tidak meresponnya, maka dia akan habis, dia akan berhenti. Karena harapan dia ibu dan bapak respon. Dia caci maki nih. Selama kita nggak caci maki, kita cuekin, habis kata-katanya. Dia mau buat apa lagi yang kita tidak respon? Kan muncul lagi kata-kata baru, dia kena respon apa yang kita ucapin, dikemas lagi sama dia, begitu terus. Makanya kalau tidak dilayani selesai. Pernah ada orang mencaci maki Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah jalan, dicaci maki oleh orang tanpa sebab. Padahal ini hafal Quran, ulamanya sahabat, sepupu Nabi SAW, dicaci maki tanpa sebab. Ternyata waktu itu karena Abdullah bin Abbas pakai jubah baru. Bajunya baju baru, orang ini seperti iri lihat baju itu gitu. Dicaci maki macam-macam, Abdullah bin Abbas tidak balas. Karena tidak direspon, orang itu habisan kata-kata. Setelah selesai, Abdullah bin Abbas tanya, kamu sudah selesai? Orang itu diam. Langsung kata Abdullah bin Abbas, ambillah ini. Dibuka jubahnya dikasih. Lalu Abdullah bin Abbas bilang sama orang di sekitarnya, murid-muridnya, tunjukkan alamat rumah kita kepada orang ini. Mungkin kalau dia butuh apa-apa kita bisa penuhi. Orang itu tadinya dari musuh menjadi muridnya beliau. Kalau kita mau menjadi orang yang standar, orang jahat kita balas jahat. Orang gosip itu standar. Semua orang bisa buat. Tapi kita dianjurkan dalam Islam menjadi orang yang luar biasa. Justru keburukan kita balas dengan kebaikan. Atau kita tidak meresponnya. Jangan orang bodoh kita ikut-ikutan bodoh. Nah seperti itu pemahamannya. Baik selanjutnya. Yang bisa diambil juga pelajaran pada hadis ini. Selain kesabaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana juga peran Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau. Satu-satunya anak Nabi dari 7 orang anak Nabi yang hidup sampai Nabi meninggal itu Fatimah. Anak Nabi 7, 3 laki-laki, Al-Qasim, Abdullah, dan juga Ibrahim meninggal di masa kecil laki-laki 3. Dan ada 4 anak perempuan, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Zainab ini meninggal di masa hidup Nabi. Dan Fatimah saja yang hidup 1 tahun setelah Nabi meninggal baru dia meninggal. Ini salah satu ujian yang berat buat Nabi SAW. Punya 7 anak, 6 meninggal di masa hidup beliau. Jadi cuma 1 yang hidup sampai Nabi SAW meninggal. Nah Fatimah ini disebutkan di sini datang, kemudian beliau membersihkan pundak ayahnya Nabi Muhammad SAW dari kotoran tersebut. Ya sambil Fatimah tentu marah pada orang-orang yang sudah melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian diantaranya juga dikatakan di situ di halaman 38 kisah Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih beliau. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah telah datang kepada Anda suatu hari yang lebih keras daripada hari perang Uhud? Maka Nabi SAW menjawab, sungguh aku telah mendapatkan dari kaummu, maksudnya kaum Quraisy, apa yang telah ku dapatkan, maksudnya gangguan-gangguan yang banyak. Dan yang paling keras aku dapatkan dari mereka adalah peristiwa pada hari Al-Aqabah ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdil Kulail. Namun ternyata dia tidak memenuhi ajakan yang aku inginkan. Maka aku beranjak pergi dengan wajah yang muram bersedih sehingga aku tidak sadar kecuali ketika telah berada di Al-Qarn Al-Tha'alib. Ini nama satu lokasi ya. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata aku berada di bawah awan yang telah menaungiku. Lalu aku memperhatikannya, ternyata di sana ada malaikat Jibril. Lalu dia berseru kepadaku seraya berkata, sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu dan bantahan yang mereka utarakan terhadapmu. Dan sungguh Allah telah mengutus kepadamu malaikat pengatur gunung-gunung untuk engkau memerintahkannya dengan apa yang engkau kehendaki terhadap mereka. Maka datanglah malaikat pengatur gunung kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, jika engkau berkehendak hai Muhammad, aku akan timpahkan 2 gunung besar itu atas mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kepada malaikat penjaga gunung, justru aku berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ada footnote di bawah tentunya.
yang menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, ini adalah contoh yang ketiga dari sabarnya Nabi Muhammad SAW. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bolehnya seseorang bertanya kepada orang lain kalau memang dia pernah melalui masa-masa sulit. Misal Bapak Ibu bertemu sama seseorang yang mungkin dulu dia pernah susah, sekarang sudah jadi kaya raya, jadi mampu misalnya. Lalu ibu dan bapak bertanya, apakah memang dulu di masa susah itu ada hari-hari yang paling sulit kamu lewatin misal. Itu dibolehkan, kita bertanya ya. Tapi yang tidak boleh yang kita tanya itu kalau maksiatnya. Ya, nggak boleh kita bilang, kamu dulu dosa apa yang kamu paling nikmati misalnya. Itu nggak boleh. Ya, bahkan kita tidak boleh menanyakan masa lalu seseorang kalau berhubungan dengan pelanggaran agama. Apalagi kalau dia sudah taubat itu ya. Jadi tidak usah ibu kalau lihat di masjid begini ada teman tetangga di sebelah datang, oh ini dulu waktu SMA bandel banget nih. Kalau ibu bilang, kok ahli neraka ada di sini misalnya. Itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh. Tapi kalau kita mau menanyakan tentang pengalaman hidupnya yang pernah dia lalui, misalnya pernah mengalami bencana alam lah, meninggal orang tuanya kah, atau meninggal anaknya waktu kecil misal. Ya, kita mau tanya pengalaman dia bagaimana dia melalui itu boleh-boleh saja. Makanya Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ada enggak dalam kehidupan anda ya yang lebih berat daripada kejadian Uhud? Nah, di sini kita tambahkan juga informasi. Kenapa Aisyah menyebutkan Uhud? Karena dari semua peperangan Nabi, Bapak Ibu sekalian, hanya Uhud saja yang muslimin terjadi atau mengalami kekalahan. Di perang Badar sebelumnya menang. Setelah Uhud itu ada perang Khandak atau perang Ahzab menang. Setelahnya ada juga Bani Mustalik menang. Setelahnya lagi ada perang Khaybar menang. Setelahnya ada pembebasan kota Mekah menang. Setelahnya juga ada perang Hunain menang. Ada perang Tabuk menang. Jadi semuanya menang. Makanya dianggap perang Uhud adalah perang yang paling memukul Nabi SAW. Dan waktu itu sebenarnya Uhud itu di awal peperangan menang, di pertengahan kalah, di akhirnya menang. Tapi kekalahan sempat terjadi. Karena dari 50 pemanah Nabi SAW, ada 43 yang tidak mau dengar saran Nabi untuk tidak boleh tinggalkan bukit pemanah, namun mereka tetap tinggalkan. Begitu kurang lebih kesimpulan ceritanya. Nah, kenapa Nabi SAW di sini dianggap oleh Aisyah kejadian Uhud itu besar? Karena memang kejadian itu membuat tengah-tengah muslimin kalah dan ada 70 sahabat yang meninggal, diantaranya paman kandung beliau yang beliau sangat cintai, Hamzah radhiyallahu anhu. Makanya Umar mengatakan, saya belum pernah melihat kesedihan di raut wajah Nabi SAW mengalahkan pada saat beliau melihat jenazahnya Hamzah. Karena selain terbunuh juga dimutilasi kan gitu. Hidungnya dipotong, dadanya dibelah dan segala macam gitu. Itu terjadi mutilasi dari pasukan Quraisy. Itulah sebab kenapa pertanyaan Aisyah, ada enggak hari yang lebih berat dari hari Uhud? Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Bolehnya seseorang bertanya pengalaman hidup orang lain tapi bukan maksiatnya. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, yang bisa diambil bolehnya orang yang ditanya menceritakan. Misal ada seseorang wanita, anaknya atau dia meninggal, dia keguguran misalnya. Dia ingin menenangkan hatinya. Bagaimana caranya? Dia cari siapa ibu yang pernah mengalami hal yang sama. Kemudian dia coba mau dengar pengalamannya. Itu boleh. Dia tanya, dulu waktu anak kamu meninggal gimana kamu melaluinya misal. Ini saya juga baru lalui, saya sangat sedih misal contoh ya. Sehingga ibu bertanya boleh, dia juga menceritakan boleh. Dia boleh menyampaikan pengalamannya. Makanya Nabi SAW berikan gambaran yang paling menyakitkan selain kejadian Uhud, kata Nabi SAW adalah pernah saya di Aqabah. Aqabah itu kalau bahasa etimologi, dalam bahasa itu dia seperti gundukan bukit yang kecil. Ya. Ini sekarang diistilahkan dengan Jumroh Aqabah. Ya. Jumroh Kubro biasanya kalau orang lagi haji kan melontar kecil sedang besar atau kecil sedang Aqabah. Nah ini Aqabah. Nabi SAW itu pernah melakukan satu cara untuk menyebarkan Islam dengan cara di musim haji datang di Aqabah. Karena waktu itu di Aqabah semua orang melontar. Melontar itu kan dari zaman Nabi Ibrahim ya. Dan orang-orang Quraisy menetapkan sebagian syariat Nabi Ibrahim, diantaranya melontar itu. Maka beliau mendakwahi orang-orang di situ. Kepala-kepala suku diajak masuk Islam. Rata-rata semuanya menolak. Dan termasuk yang menolak itu adalah yang dituliskan namanya di sini ya. Yaitu Ibnu Abi Yalil. Ya, dia menolak. Dan ini kepala suku, salah satu kepala suku. Kalau dia beriman, maka mungkin satu sukunya bisa masuk Islam juga. Tapi karena ditolak juga,
Dan bukan cuma orang ini yang Nabi dakwahi, ada banyak orang yang Nabi dakwahi semuanya menolak. Akhirnya Nabi SAW merasa murung pada saat itu, ini kenapa nih, kenapa mereka nolak kebenaran, padahal mengajak hanya mengisahkan Allah, dan mereka kenal Allah. Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, mereka tahu haji itu syariat Nabi Ibrahim, mereka tahu Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Kenapa mereka tidak mau beriman gitu? Nah, waktu dalam kondisi sedih seperti itu, maka Nabi SAW pun akhirnya jalan, dan beliau mengatakan sambil jalan dan merenung, beliau sampai tiba di Qarnul Tha'alib, nama satu lokasi di Mekah. Sampai sekarang masih dikenal lokasi itu namanya Qarnul Tha'alib itu ya. Maka Nabi SAW tiba di sana, dia bilang tiba-tiba di atas kepala saya ada seperti awan ya besar. Waktu saya angkat kepala ternyata di sana ada Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian mengatakan, hai Muhammad, sungguhnya Tuhanmu telah mendengar ya bagaimana kaummu meresponmu. Maksudnya mereka kamu dakwai, mereka tidak mau dengar ya. Dan bersamaku sekarang Allah utus malaikat khusus, semua gunung di muka bumi ini dia yang tanggung jawab. Dia bisa angkat, dia bisa hancurkan ya, dia bisa pindahkan. Ini orang, malaikat ini bertanggung jawab. Maka silahkan kamu boleh perintahkan apa saja. Lalu malaikat itu pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kalau kau mau perintahkan saja, saya akan satukan gunung-gunung ini sehingga hancur semua ini. Yang tidak beriman sama kamu hancur semua, habis. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Saya tidak mau itu. Saya ingin, ini bentuk sabarnya Nabi ya. Saya ingin justru jangan mereka binasa, tapi dari keturunan mereka nanti lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelajaran kedua yang bisa diambil adalah bagaimana sabarnya Nabi Muhammad SAW ya pada saat beliau mendakwahi kaumnya dan kaumnya menolak. Jadi kita harus paham, tidak semua apa yang kita presentasikan ke orang, jelaskan ke orang, orang terima. Kita harus berlapang dada. Dakwah itu Bapak Ibu sekalian adalah penyampaian dan bukan penerimaan. Itu penting sekali di garis bawah ya. Penyampaian bukan penerimaan. Jadi kalau kita targetnya ibu dan bapak ingin menyampaikan agama, kayak saya sekarang ceramah sini. Kalau saya targetnya ibu dan bapak harus terima, kalau tidak diterima saya kecewa nanti. Tapi bukan itu target dakwah. Target adalah penyampaian. Tugas saya cuma menyampaikan. Bapak ibu terima, faham, nggak faham, di aplikasi praktikin atau tidak, itu bukan lagi urusan saya. Itu Allah yang memberi hidayah. Saya cuma sampaikan, Bapak Ibu ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, ini loh kisahnya. Saya coba berusaha untuk menyentuh hati supaya bisa dipraktikin, tapi saya bukan penentu hidayah. Saya cuma bisa menyampaikan, dakwah penyampaian. Kalau kita targetnya penyampaian, ibu dan bapak tidak akan pernah jenuh menasihatin suaminya, istrinya, anaknya, tetangganya yang buat salah. Karena target kita penyampaian. Setiap disampaikan dapat pahala. Dia terima nggak masalah buat saya. Nah seperti itu ya. Jadi dakwah bukan targetnya penerimaan. Kalau penerimaan akan sulit. Nah seperti itulah. Makanya Nabi SAW di sini menunjukkan kepada kita, tidak penting masalah si Ibnu Abi Yalail atau yang lain itu menolak. Tidak penting. Ya. Bahkan waktu itu ada penawaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka menolak dakwah Nabi. Kalau Nabi mau ikutin egonya, udah binasain aja, matikan aja orang ini, habis semuanya, langsung diterima, gitu kan? Tapi di sini bagaimana sabarnya Nabi SAW dalam berdakwah, ya, dan menerima gangguan-gangguan kaumnya. Pelajaran ketiga, adanya malaikat Jibril alaihissalam yang bisa diambil dari hadis ini. Dan beliau adalah pemimpin para malaikat. Ya, malaikat yang paling besar adalah Jibril alaihissalam. Dan namanya disebutkan secara khusus. Bahkan bagian daripada keimanan kita, kita iman tentang keberadaannya. Ya. Dan namanya sering disebut. Dalam ayat Al-Quran disebutkan. Ya. Kemudian juga disebutkan juga dalam salah satu doa iftitah. Di awal sholat ya. Jadi ada sekitar 6 sampai 7 doa iftitah, di antaranya adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkum baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdini lima ikhtalafa fi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha' ila siratil mustaqim. Tapi disebutkan nama Jibril dalam doa iftitah. Salah satunya ya, selain mungkin yang Bapak Ibu sudah hafal, salah satunya tadi apa yang kami bacakan. Jadi ada sekitar 6 sampai 7 doa iftitah. Itu termasuk yang kita imani keberadaannya. Dan di sini cara kita mengetahui keberadaan malaikat Bapak Ibu sekalian adalah dengan cara kita mengenal bisikan-bisikan positifnya. Semua bisikan dan ajakan kebaikan dari malaikat. Misal Bapak Ibu lihat orang miskin, dalam hati kita tergerak bantu. Nah itu dari malaikat. Dengarin azan, sholat,
terbangun tengah malam, ada ajakan sholat tahajud, ya kan gitu. Apa sajalah untuk kebaikan, maka itu dari malaikat. Nanti kalau yang rivalnya, lawannya, misalnya nggak usahlah bantu itu orang bohong, tidurlah malam masih panjang, kamu besok banyak acara, itu syaitan. Ya, seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang terkaget di malam hari, pendampingnya dari malaikat akan bilang apa? Sholatlah. Nah, pendamping dari syaitan akan bilang apa? Tidurlah malam masih panjang. Yang biasa diikutin yang mana? Nah, tahu diri sendiri ya. Ya, kemudian selanjutnya pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, yaitu adanya malaikat jadi malaikat ini, adanya malaikat yang kita imani dan punya tugas masing-masing. Kalau tadi Jibril sendiri, dia pemimpinnya. Tapi Bapak Ibu perlu sadari ya, alam semesta ini sedang dijaga dan dirawat. Ya, ini pergantian siang malam yang begitu rapi, kan itu. Hutan-hutan yang terawat dengan rapi, populasi manusia, populasi hewan-hewan, ya. Kemudian coba lihat buah-buahan tidak pernah habis, ya. Mungkin kalau ada ibu bapak yang mengatakan, tapi Ustadz itu kan memang ada orang yang punya perkebunan. Oke, perkebunannya berapa luas? Terus yang di hutan itu yang tumbuh liar siapa yang urus? Hewan-hewan di air, ya di lautan, di sungai, ikan segala macam jenis cumi, udang. Ini siapa yang urus semuanya? Ini semua diurus oleh para malaikat, itu tugas mereka. Bapak Ibu bisa baca surah nomor 77 dan 79. Dua surah ini di ayat-ayat pertamanya menceritakan tentang tugas-tugas para malaikat. Di antaranya mereka mengurus urusan bumi ini. Ya, masalah pergantian musim, musim hujan, musim panas, pergantian siang malam, populasi manusia, hewan dan segala itu semua mereka yang urus. Ya, Allah SWT yang tugaskan mereka. Nah, di antaranya ada yang bertugas menjaga gunung-gunung. Nah, ini malaikat tidak disebutkan namanya di sini. Dan memang dia datang ditugaskan oleh Allah SWT untuk memberikan kesempatan Nabi, ayo mau dihukum atau tidak nih, kan gitu. Pelajaran yang kelima yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW mendahulukan kasih sayang daripada rasa bencinya. Makanya Nabi SAW di sini lagi disakiti, bisa saja beliau bilang sudah hancurin aja, tapi Nabi tidak bilang itu. Nabi SAW justru memberikan kesempatan, mengatakan jangan hukum mereka. Ya, saya berharap dari keturunan mereka, tulang sulbi mereka, lahir orang yang beriman kepada Allah. Dan betul doa Nabi diijabah ya. Karena dari Abu Jahal tadi yang Fir'aunnya umat ini ya, orang yang sangat benci Islam, itu ada lahir laki-laki namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini sangat dekat sama ayahnya dan ikut benci Islam. Tapi subhanallah di pembebasan kota Mekah, istrinya dapat hidayah masuk Islam, dia pun ikut masuk Islam. Dan dia mati syahid di perang Yarmuk. Itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal yang dia kufur kepada Allah meninggal di perang Badar dalam kondisi kafir. Anaknya Ikrimah beriman. Dari Al-As bin Wa'il lahir Amr bin As. Tadi ada perawi hadis kita Amr bin As. Dutanya Quraisy yang juga memerangi Islam sebelumnya. Ayahnya orang kafir. Dia masuk Islam. Dari Al-Walid bin Mughirah ada Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Di perang Uhud baru masuk Islam. Gitu kan. Kemudian juga ada banyak sekali dari Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal, yang siksa Bilal dengan batu panas, itu namanya Umayyah bin Khalaf. Anaknya bernama Safwan masuk Islam juga. Jadi cukup banyak orang-orang yang dari keturunan Quraisy yang kufur kepada Allah justru akhirnya beriman karena doa Nabi SAW. Dalam beberapa buku sejarah disebutkan, waktu itu Nabi Muhammad SAW diberi pilihan, Bapak Ibu sekalian, diberi pilihan. Kau mau kami binasakan ini negeri, Mekah, Taif, semua yang kufur kepada kamu ini kami binasakan, kata malaikat penjaga gunung. Saya satukan semua gunungnya hancur nih, habis. Dan dakwamu akan tersebar, tetap Islam akan tersebar. Dengan mereka hancur, Allah datangkan penggantinya yang beriman. Atau kamu bersabar, ya dakwah tetap mereka dan dakwamu juga akan tersebar. Maka Nabi SAW mengatakan kalau gitu saya bersabar. Saya tidak mau mereka dibinasakan. Nah ini kurang lebih gambaran daripada kisah dan tauladan yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah ke depannya kita akan lanjutkan di kisah yang kedua, kesabaran Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu saat terbelenggu di kayu kematian. Nanti akan ada kisahnya insyaAllah. Dan saya berharap kajian-kajian seperti ini bukan hanya sekedar kita ramaikan majelis, bukan hanya sekedar diajak karena diajak sama teman-teman, tapi ibu dan bapak niatkan ikhlas, ingin mencari ilmu dan niat untuk mengamalkan supaya lebih berkah ya. Jadi mulai sekarang kita terapkan dalam kehidupan kita bagaimana kita lebih sabar dan yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan supaya kita maksimal mendapatkan pahala. Ingat, ada pahala dari syukur, ada pahala dari sabar.
ada sebagaimana ada pahala dari puasa, dari sholat, dari zakat dan seterusnya. Semua ini masing-masing punya sumber-sumber pahala. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.